Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-10. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang poli biasa dan poli kilap. Yang ini mereknya Sri Melati. Kemudian untuk hook saya menggunakan hook nomor 4 rose. Saya akan mulai dengan benang warna hijau. Untuk motif ini kelipatan 6. Pertama, buat awalan. Empat puluh 42 rantai. Setelah 42 rantai, tambahkan 1 rantai. Pengerjaan dimulai dari bagian belakang, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Satu SC hingga ke ujung baris. SC terakhir, 1 rantai, putar, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, nanti di ujung baris tambahkan 1 rantai, kemudian kembali putar, isi kembali setiap lubang dengan 1 SC, buat total 12 baris SC. Nah, ini sudah selesai total 12 baris SC. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling, sini 42, sini 12, 42 dan 12. Tidak ada penambahan sudut. Nah, di akhir baris saya akan tambahkan 1 rantai dulu. 1 rantai. Kemudian kita akan mulai bagian sisi ini adalah 12 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 terakhir 12. Kemudian kita pindah sisi sebelahnya, ini 42 SC. Jadi tinggal diikuti saja bentuk jalinan rantainya. Lanjutkan hingga akhir putaran di sini. Akhir putaran, slip stitch. Satu rantai. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya, buat kembali SC berkeliling. Nah, nanti di akhir putaran kembali slip stitch dan 1 rantai, kembali ulangi SC berkeliling, buat total sekitar 5 baris SC berkeliling termasuk 2 baris yang sudah dikerjakan. Nah, ini sudah selesai 5 baris SC berkeliling. Selanjutnya saya akan ganti ke benang warna pink. Nah, ini di slip stitch terakhir saya akan sisipkan benang warna pinknya.
Nah, langsung 2 rantai. Kemudian benang yang warna hijaunya putuskan, ikat agar kuat. Nah, selanjutnya kita akan mulai bagian dasar rantai pola. 2 rantai, 1, 2, skip 2 lubang, dimulai dari sini, skip 1, 2, DC di lubang berikutnya. Ulangi 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya. Kembali ulangi 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya. 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, kembali 2 rantai. Nah, ini pas skip 2 lubang, langsung slip stitch di 2 rantai pertama. Slip stitch, kemudian buat 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk baris berikutnya kita kembali mengulangi pola barisan rantai. 2 rantai, skip, langsung saja sejajar dengan DC bagian bawah kita buat 1 DC. Ulangi 2 rantai, sejajar dengan DC bagian bawah buat 1 DC. 2 rantai, 1 DC lagi sejajar dengan DC bagian bawah. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, dua rantai terakhir, akhir putaran, slip stitch di bagian 2 rantai, 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi bagian motif seperti ini akan menjadi bagian dasar motif. Selanjutnya kita akan mulai menyisipkan bagian bunga. Terserah teman-teman di posisi mana saja ingin meletakkan pola bunganya. Lanjutkan dengan mengulang motif ini. Masih dengan motif dasar rantai. 2 rantai DC, 2 rantai DC. Jadi untuk bagian motif ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan dimana nanti pola bunganya akan diletakkan. Jadi tidak usah terlalu berpatokan seperti contoh saya. Nah, di sini saya akan mulai meletakkan pola bunga. Nah, ini pola bunganya ya, 2 rantai. Kemudian saya akan buat 5 buah DC di sisi ini. Nah, di sisi ini jadi kita menyamping buat 5 buah DC. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 buah DC seperti ini jadi satu kelopak bunga. Kemudian buat 2 rantai, 1, 2, lalu slip stitch masih di tempat bagian kita membuat kelopak. Di sini ya, slip stitch.
kemudian kita slip stitch ke sisi bagian bawah, bagian yang ini, DC yang bawah yang ini. Kita akan membuat kelopak lagi di bagian ini. Langsung loncat slip stitch. Kemudian ulangi motif kelopaknya, 2 rantai, 1, 2. Lalu untuk sisi bagian DC yang bawah ini kita akan kembali ulang motif kelopak dengan mengisi 5 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan kembali membuat 2 buah rantai dan kita slip stitch kan masih di tempat yang sama di 5 DC tadi. 2 rantai, slip stitch di bagian tempat 5 DC kelopak. Nah, lalu kita akan slip stitch ke bagian DC yang di samping. Jadi ini polanya DC persegi ya. Nah, di samping ini langsung loncat dan slip stitch. Lalu ulangi 2 rantai. Kemudian kembali buat 5 buah DC. Nah, seperti ini posisinya, jadi dari samping, bawah, samping, kemudian nanti ke bagian atas. Isi 5 buah DC di bagian DC yang samping bagian kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 rantai, slip stitch masih di tempat kita membuat 5 DC. Nah, seperti ini kita akan mulai membuat 1 kelopak lagi di bagian DC yang teratas. Slip stitch, 2 rantai, kemudian buat kembali kelopaknya, 5 buah DC, 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir 5. Kemudian 2 rantai, slip stitch di bagian tempat yang sama kita membuat 5 DC. Lalu buat 2 rantai, 1, 2. Nah, seperti ini hasil 1 bunganya. Jadi untuk bunganya teman-teman bisa sesuaikan dan meletakkannya di mana saja. Selanjutnya kita akan kembali membuat bagian rantai dasar. Setelah 2 rantai tadi, langsung kita buat DC sejajar di sini. Kemudian 2 rantai lagi, DC lagi, nah seperti ini ya. Jadi untuk pola bunga ini bisa teman-teman letakkan. Saya akan meletakkannya kembali nanti di sekitaran sini, kemudian sini, lalu di samping sini dan di belakang. Jadi kita lanjutkan membuat barisan rantai awalan hingga ke posisi bunga selanjutnya.
Untuk jarak antara bunga yang satu ke bunga berikutnya bisa disesuaikan sesuka hati. Di sini saya akan memberi jarak sekitar beberapa kotak dari bunga yang pertama. Jadi buat teman-teman, ini untuk meletakkan bagian pola bunganya bisa dilakukan sesuai keinginan. Misalnya untuk baris ini cukup satu bunga bisa, atau ingin diulang beberapa kali juga bisa. Nah, saya akan letakkan pola bunganya di sekitaran sini. Ini sudah ada 4 kotak. Saya akan ulang bagian bunganya. Kalau ingin membuat bagian bunganya lebih rapat, bisa lebih sedikit atau bisa juga dijarangkan. Pola bunganya tetap sama, 2 rantai, 5 DC di sisi ini. 1 2 3 4 5, 2 rantai slip stitch di DC sisi yang kiri. Slip stitch ke bagian bawah. Di sini. Kembali ulangi pola bagian kelopak, 2 rantai, buat 5 buah DC, 1 2 3 4 5, 2 rantai slip stitch di tempat yang sama. Selesai kelopak kedua, lanjut ke sisi persegi bagian yang sebelah kanan. Bagian ini slip stitch langsung ke sana. Nah, seperti ini slip stitch, kemudian 2 rantai. Kembali isi bagian sisi persegi sebelah kanan dengan 5 buah DC. Satu, 2, 3, 4, terakhir 5, 2 rantai slip stitch masih di sisi persegi bagian yang kanan. Nah, sudah selesai kelopak yang ketiga. Lanjut ke bagian terakhir di bagian datar, slip stitch 2 rantai. Nah, seperti ini penampakannya. Kembali buat 5 buah DC di sisi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 2 rantai slip stitch masih di lubang yang sama. Kemudian kembali 2 rantai. Nah, hasil bunga yang kedua. Lanjut kembali ke pola rantai dasar, 2 DC, 2 rantai DC di bagian DC, 2 rantai
DC lagi di bagian DC. Ulangi hingga nanti teman-teman mendapatkan posisi untuk bunga selanjutnya. Jadi bisa dikira-kira kalau ingin bunganya lebih rapat, bisa dibuat lebih rapat jarak ini ya. Atau nanti ingin dibuat sejajar berjarak 4 kotak, bisa antara tiap bunga. Atau berjarak dengan tidak beraturan juga bisa. Nah, untuk selanjutnya saya akan kembali mengulang bagian pola bunganya. Nanti kira-kira akan saya letakkan kembali pola bunga di sini, kemudian di sebelah sini, lalu di sini, dan terakhir nanti di sini. Jadi untuk jumlah bunga dan kerapatan jarak antara bunganya bisa dibuat sesuka hati. Nah, ini saya sudah selesai untuk bagian baris dengan motif bunganya. Dan untuk jarak yang terakhir ini karena sudah terlalu dekat di bagian akhir, jadi saya tidak akan menyisipkan bunga lagi. 2 rantai, akhir putaran, slip stitch, 2 rantai. Nah, seperti ini penampakannya. Ini saya membuat sekitar total 6 buah bunga dengan jarak ada yang rapat dan ada yang jarang. Selanjutnya untuk bagian baris berikutnya saya akan mengulang pola rantai awalan. 2 rantai DC, 2 rantai. Kita tinggal mensejajarkan saja letak DC ya. Jadi antara jarak dari DC ke DC berikutnya itu 2 rantai. Kalau ada bunga di posisinya seperti ini. Kemudian 2 rantai lagi. Kita tinggal mensejajarkan saja posisi DC-nya menurut baris yang ada di bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk bagian pola tas ini cukup sederhana dan pengulangannya juga bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah, ini jadi bunganya sudah ada di bagian motif rantai. Nah, ini di belakang bunga selanjutnya posisi DC nya ada di bagian sejajar kelopak. Dua rantai, lanjut posisi DC di kelopak yang sini. Lanjut 2 DC nya sejajar. Nah, jadi seperti ini. Saya rasa polanya cukup mudah diikuti ya. Jadi tinggal meletakkan bagian dasar. Saya satu baris ini akan membuat rantai dasar hingga ke akhir. Akhir putaran slip stitch. 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Saya akan kembali mengulang motif awalan rantai ini hingga beberapa baris berikutnya ya. Sekitar 4 atau 3 baris berikutnya tetap menggunakan motif awalan rantai. Baru kemudian saya akan sisipkan bagian pola bunganya. Nah, ini 4, jadi saya berencana membuat sekitar 4 baris rantai awalan, baru kemudian saya sisipkan pola bunga. Jadi untuk teman-teman kalau ingin memang lebih rapat atau jarang juga boleh, tidak terlalu harus fokus seperti yang saya contohkan.
Nah, untuk pola selanjutnya silakan diulang bagian awalan dan bagian motif bunganya. Nah, ini saya sudah selesai membuat untuk bagian motif totenya. Saya menyisipkan bagian pola bunganya sengaja agar tidak terlalu beraturan. Dan untuk bagian ini, pengulangan motif dan bunga ini, saya membuatnya setinggi 18 cm. Nah, untuk sisa benang ini dia ya, dari satu gulung. Selanjutnya saya akan kembali menggunakan benang warna hijau untuk penutup bagian atas. Ini di akhir baris. Sisipkan benang hijau di slip stitch. Slip stitch terakhir. Satu rantai. Nah, saya akan putuskan benang yang warna pink. Nah, lingkaran berikutnya polanya adalah mengisi setiap lubang dengan 1 SC. Nah, bagian yang 2 rantai kita isi dengan 2 SC. Di sini langsung ke bagian 2 rantai, isi 2 SC. Lalu di bagian DC diisi dengan 1 SC. Kembali ke bagian rantai diisi dengan 2 SC. Di bagian DC diisi dengan 1 SC. Nah, seperti ini ya, ulangi hingga akhir putaran. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Untuk putaran berikutnya saya masih akan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Saya akan membuat total 5 baris untuk warna hijau ini. Nah, ini sudah selesai. Ini total ada 5 baris yang warna hijau. Selanjutnya saya akan membuat penanda untuk tempat tali pegangan tasnya. Lipat bagian bawah, sejajarkan kiri dan kanan. Beri penanda di bagian kiri dan kanan. Lalu saya akan ukur jarak dari kiri dan kanan mungkin sekitar 3 atau 4 jari ya. Di sini saya buat sekitar 3 jari. Nah, saya beri penanda di sini agar bagian hitungannya pas. Ini saya hitung dari sudut itu 11 SC dari kiri dan kanan, depan dan belakang ya di bagian sudutnya. Jadi jarak dari sudut ke bagian tali ini bisa disesuaikan sesuai dengan selera. Selanjutnya kita akan rajut bagian talinya. Ini di akhir putaran, saya akan rajut SC hingga ke penanda yang pertama ini. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda ini. Nah, ini sudah di penanda. Di bagian penanda tetap diisi dengan 1 SC. Lalu kita akan buat tali. Ini saya akan buat 60 rantai.
Nah, setelah 60 rantai, SC-kan ke penanda berikutnya. Jangan sampai berbelit rantainya. Di sini di SC-kan di bagian penanda berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan SC hingga ke penanda yang ini. Satu lubang 1 SC hingga ke penanda berikutnya. Nah, di penanda berikutnya nanti buat kembali 60 rantai tali seperti ini ya. Kemudian SC, setelah itu di bagian sini, kemudian hingga ke akhir baris SC lalu slip stitch. Nah, ini sudah selesai bagian talinya, tapi karena masih talinya kecil, saya akan membuat putaran SC lagi. Setelah slip stitch dan 1 rantai, kita akan membuat SC. Nanti di sudut saya akan membuat belokan dengan membuat 3 SC dijadikan 1. Tapi kalau teman-teman kesulitan mengerjakannya, bisa diisi dengan tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, saya akan buat SC setiap lubang hingga kemari. Putaran berikutnya, masing-masing lubang diisi 1 SC. Nah, ini untuk bagian belokan tali saya buat 1 sebelum di sudut. Ini adalah SC sudut ya, ini sudut, lubang sudut, lalu 1 lubang sebelum dan 1 di rantai bagian tali. Jadi dari 3 titik ini akan saya jadikan 1. Tarik benang dulu 1 kali. Di bagian SC yang di sudut ini 1 kali tarik benang. Kemudian di bagian rantai tempat tali 1 kali tarik benang. Nah, seperti ini, kemudian keluarkan semuanya. Jadi ada 3 SC dijadikan 1. Kemudian lanjutkan di bagian tali, setiap rantainya diisi dengan masing-masing 1 SC. Nah, seperti ini bagian belokannya, 1 SC hingga ke bagian dekat sudut tali ini. Nah, ini sudah sampai di sudut berikutnya. Sama seperti tadi, kita buat 3 SC jadikan 1 di bagian rantai, 1 di sudut dan di SC sesudah sudut. Kita akan belokkan seperti ini. 1 kali tarik benang di bagian rantai, di sudut 1 kali tarik benang, kemudian SC yang setelah di sudut 1 kali tarik benang. Keluarkan semuanya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian lanjutkan 1 SC setiap lubang, kerjakan hal yang sama untuk sudut ini dan di sudut ini. Kemudian nanti slip stitch dan 1 rantai, kembali lebarkan membuat SC berkeliling dan di sudut kembali kita buat 3 SC jadi 1. Lakukan terus hingga tebal bagian talinya sesuai dengan keinginan. Nah, ini sudah selesai tasnya. Untuk bagian tali saya sudah membuat putaran SC sekitar 4 baris. Ini 4 baris. Lalu untuk bagian sudut seperti ini hasilnya. Jadi kalau kesulitan bisa dibuat SC saja berkeliling. Dan kalau talinya dirasa kurang tebal bisa ditambah lingkaran SC-nya. Kemudian untuk awal dan akhir, bagian awal kita mulai di bagian sini. Kemudian langsung slip stitch dari bagian atas hingga ke bagian ini. Nah, semoga video saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.